Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du, alhamdulillah pada pagi hari ini ba'da subuh kita melanjutkan kajian kita ngaji psikologi bareng AA Robi Abdul Jabbar dan juga Abah Asep Hairul Gani. Insyaallah tema yang kita angkat hari ini tentang setan sesudah kita membahas yang sebelum-sebelumnya tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini diteruskan dengan iman Islam ihsan. Kemudian kita masuk ke kajian tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dan kali ini kita membahas tentang setan. Sebelum kita melanjutkan kepada inti materi kita, kita awali dulu dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga ngaji kali ini membawa berkah buat kita semuanya, kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan insya Allah ilmunya tidak hanya kita peroleh pada saat ini, tapi insya Allah akan membekas dan bisa kita aplikasikan, terutama di bulan Ramadan ini tidak hanya ilmunya tidak hanya pahalanya yang dilipat gandakan, tapi Allah akan menurunkan ruh ilmunya supaya kita semakin dalam memahami keislaman. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan menceritakan dulu sekilas tentang Kopera. Ngaji ini, pada ngaji subuh ini kita alhamdulillah pengajian ini diselenggarakan atas kerjasama Kopera bersama MDTA Awaliyah Khairiyah Al-Khairiyah yang berada di daerah Garut, yang diasuh oleh Abah Asep Hairul Gani yang dipimpin oleh AA Robi Abdul Jabbar. Alhamdulillah pengajian kali ini juga merupakan kerjasama kerjasama KMI apa sih apa tadi KMI Kesehatan Mental Indonesia dan juga RMI NUDKI yaitu Robita Maid Al Islamiyah yang menangani pesantren-pesantren yang ada di DKI Jakarta, lalu juga Mahat Ali Zawiyah Jakarta. Nanti insya Allah akan saya paparkan kembali sambil kita menunggu teman-teman. Kita dengarkan dulu penjelasan tentang materi setan oleh AA Robi Abdul Jabbar. Silakan AA. Baik, terima kasih Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Ilahi anta maksudi ridho kamatlubi autini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah, puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan juga ihsan, dan juga nikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam rangka kajian ba'da subuh. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, para aulia Allah, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini tema yang akan dibahas adalah tentang setan. Setelah kemarin kita membahas juga tentang insan atau bashar dan juga membahas tentang jin, pada hari ini yang akan dibahas temanya adalah tentang setan. Sebenarnya ini masih ada kaitannya juga dengan jin ataupun iblis, karena di dalam Al-Quran juga yang dimaksud setan atau menjadi syaitan itu ketika jin itu atau iblis menggoda Nabi Adam. Disebut dengan syaitan itu ketika menggoda Nabi Adam atau menghasut Nabi Adam. Di dalam Al-Quran
fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Jadi pertama kali disebut dengan syaitan itu adalah ketika menggoda atau menghasut Nabi Adam dan juga Hawa ketika di surga. Maka memang ada kaitannya. Dilihat dari segi makna, setan itu juga berasal dari syaltona. Syaltona yang bermakna ba'ada atau ba'uda anil haq, yaitu segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kebaikan. Bisa diartikan seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari kebenaran, dari kebaikan, dan juga dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka setan ini, kalau boleh saya katakan, lebih kepada sifat atau karakter. Jadi bukan secara khusus makhluk, karena memang dari golongan jin dan juga iblis. Nah, setan ini lebih kepada sifat atau karakter. Maka segala sesuatu yang bisa menjauhkan, tadi karena artinya juga menjauh, menjauhkan kita dari kebenaran atau dari aturan Allah, maka bisa dinamai dengan setan. Sehingga dalam Al-Quran pun dijelaskan bukan hanya dari kalangan jin, tapi ada juga yang dari kalangan al-ins atau insan, dari manusia. Nah, dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Jadi memang ada juga musuh-musuh dari setiap nabi itu dari kalangan setan. Kemudian disebut di sini setannya itu minal jinni wal insi atau minal insi wal jin. Jadi dari kalangan jin dan juga manusia. Maka ini lebih kepada sifat atau karakter. Maka ada manusia juga yang bisa menjadi karena mempunyai sifat kesetanan gitu, sehingga dia bisa yang menjauhkan dari kebenaran, menjauhkan kita dari kebaikan. Memang dari ada kalangan jin dan juga dari manusia. Kemudian juga istilah setan, kalau misalkan iblis, kalau iblis itu ada juga yang bilang memang nenek moyangnya setan gitu. Jadi memang iblis itu balasa, artinya dia sesuatu keburukan yang menutupi kebaikan, iblis. Tapi masih juga. Artinya setan ini adalah pokoknya sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari kebaikan ataupun kebenaran. Nah, kemudian oleh karena itu kita juga perlu mengetahui karakteristik atau sifat-sifat dari setan itu, sehingga kita bisa menghalau, bisa membentengi diri daripada hasutan-hasutan setan atau bisikan-bisikan setan. Di antara karakter atau sifatnya, yang pertama pasti adalah menyesatkan. Setan itu selalu menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 60, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Jadi memang setan itu bermaksud untuk menyesatkan kepada kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kemudian juga menebar permusuhan. Dalam Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salat fa hal antum muntahun. Memang juga karakter dari setan itu adalah menebar permusuhan. Al-adawah wal baghdha, permusuhan, kemarahan di antara kita. Maka dijerumuskannya kepada apa? Khamar dan juga maisir. Sehingga manusia itu lupa untuk zikir kepada Allah, atau untuk ingat kepada Allah dan juga untuk melaksanakan sholat. Yang lainnya juga karakter daripada setan diantaranya adalah mengajak kepada tindakan yang keji. Dalam An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar.
Jadi yang ketiganya, setan juga selalu mengajak kepada kemungkaran atau kepada hal yang keji. Oleh karena itu orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah setan, maka sungguhnya setan itu menyuruh untuk mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Jadi itu mengajak kepada kemungkaran. Kemudian juga setan itu membisikkan pikiran jahat. Dalam Al-A'raf ayat 20, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma mawuriya anhuma min sawatihima. Dan ini juga bisikan setan ketika kepada Nabi Adam untuk keduanya menampakkan kepada ketertutupan dari mereka, yaitu auratnya, untuk membuka auratnya. Kemudian juga yang lainnya adalah setan juga mengajak kepada neraka. Dalam Al-Quran, wa kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Jadi juga pasti menjerumuskan, mengajak manusia itu untuk ke neraka jahanam itu, untuk masuk kepada siksa api neraka. Yang lainnya juga mengajak kepada kekufuran. Dalam Al-Quran juga Al-Hasyr ayat 16, kamatsali syaitani idz qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Jadi daripada karakteristik atau sifat setan juga mengajak kepada kekufuran. Nah, dari sifat-sifat ini yang kurang lebih tadi disebutkan, mungkin ada beberapa juga yang lain dalam hadis dan dalam Al-Quran, tapi kurang lebih kita juga bisa menyimpulkan memang segala sesuatu yang bisa menjerumuskan, yang mengajak kepada kita kepada kebautilan, kepada lupa kepada Allah, itu adalah semua muncul daripada bisikan-bisikan setan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan supaya bisa mengkonter semua itu, salah satunya adalah dengan kita berta'awudz atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Mu'minun disebutkan ayat 97, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Jadi memang ini juga diajarkan oleh Rasul bagaimana supaya kita untuk terhindar dari bisikan itu, salah satunya adalah dengan berdoa. Berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan, yaitu dengan ta'awudz tadi. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Sama, kita juga harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya selain dari berdoa, kita juga yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah juga bisa membentengi kita dari bisikan atau dari godaan setan. Nah, itulah kurang lebihnya penjelasan tentang setan, bagaimana kita bisa memahami dan juga memahami karakteristik sifat-sifat daripada setan yang akan menjerumuskan kita. Kemudian dengan itu kita bisa menghalaunya, mengkanternya, yaitu dengan salah satunya dengan doa dan juga berzikir kepada Allah. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Al-afu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh A.A. Robi. Saya sedikit memperkenalkan tentang A.A. Robi. A.A. Robi ini masih muda ya. Tadi katanya belum ada jodohnya, Masya Allah. Kita doakan sama-sama biar A.A. Robi ini ketemu jodohnya. A.A. Robi merupakan seorang santri yang pernah pesantren di Darussalam Garut dan merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau pernah menjabat sebagai OPPD Pesantren Darussalam Garut, Ketua Senat Mahasiswa FDI, dan Direktur Wisma Nusantara ketika di Mesir. Saat ini beliau aktif sebagai staf Pusat Bahasa IAILM. Apa nih Robi singkatannya? Institut Agama Islam. Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Latifah
Mubarakiyah Suryalaya Abah Anom ya. Iya, berarti dan juga merupakan pengurus LDPKN Suryalaya. Alhamdulillah saat ini beliau juga mengajak kita buat teman-teman. Oh iya, tolong teman-teman jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah kita sediakan, linknya di chat. Nanti insya Allah akan ada sertifikat bagi yang mengisi dan diharapkan agar teman-teman juga bisa mengaktifkan kamera dan juga bila ada pertanyaan bisa langsung raise hand nanti sesudah materi atau tulis di kolom chat. Narasumber insya Allah nanti bersama Abah juga ingin mengajak komunitas berbagi kebaikan, memberikan sumbangan kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al Khairiyah di Kampung Talun Tonggoh, Desa Sukarame, Garut. MDTA ini dibangun oleh swadaya, tidak memungut biaya dari peserta didik, dan bertujuan untuk membantu dakwah dalam bidang pembelajaran ilmu-ilmu keislaman kepada siswa usia SD untuk melengkapi pembelajaran agama Islam di SD. Dan alhamdulillah biaya operasional dan honorium untuk guru-guru sama ini dari kebaikan para donatur. Mumpung di bulan suci, bulan berkah, insya Allah teman-teman semoga senantiasa diluaskan rezekinya, semoga bisa juga bergabung bersama AA Robi dan Abah Asep untuk berdonasi dalam rangka mensyiarkan dan melanjutkan perjuangan ini. Baik, selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Abah. Abah ini merupakan seorang konselor, seorang psikolog terkenal. Beliau lulusan dari Psikologi Universitas Indonesia tahun 1993. Beliau pernah menjabat sebagai Human Capital Director, Human Capital Consultant, dan dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi. Selain aktif sebagai psikoterapis, beliau juga penulis buku dan penggiat pembelajaran di Indonesia, macam-macam lah intinya. Silahkan Abah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, para peserta Zoom Minar kajian Ba'da Subuh. Hari ini adalah hari ke-8 Ramadan 1444 Hijriah. Dan kita membahas tentang setan. Jadi kalau kita cermati memang yang pertama barangkali mungkin kita biar bisa membedakan dulu ya, biar dengan kajian-kajian sebelumnya. Jadi ada malaikat, ya. Jadi ada malaikat dari kata malak, dan malaikat itu adalah sesuatu yang unsurnya itu adalah dari cahaya, dan malaikat itu adalah tidak memiliki kehendak bebas, gitu ya. Yang ada adalah hanyalah taat itu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang namanya jin. Dan jin adalah sama seperti manusia, mempunyai syahwat, mempunyai juga kehendak bebas, gitu ya. Dan sama juga adalah termasuk orang yang termasuk makhluk yang mendapatkan perintah gitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan salah satu dari jin itu ya. Jadi salah satu dari jin itu adalah yang kemudian diberi gelar iblis gitu ya. Nah, mungkin begitu dulu, digelar iblis. Jadi iblis itu ada beberapa ahli bahasa yang menggunakan dari kata balasa tadi, ada juga yang menggunakan dari kata ablasa. Ablasa yublisu iblisan. Ablasa itu artinya adalah seseorang atau sesosok yang kecewa. Nah, jadi itu menggambarkan bahwa iblis adalah kecewa gitu ketika kenapa iblis kecewa? Banyak riwayat saya rasa di situ yang menggambarkan iblis ini adalah walaupun dia jin tetapi adalah tingkat ketaatannya waktu itu gitu ya kepada Tuhan itu adalah paling tinggi nih makhluk yang kelak diberi nama iblis ini. Nah, sehingga pada waktu justru diperintahkan kepada suatu makhluk yang belum ada ya untuk sujud kepada Adam ya, kemudian ya dia adalah menentang gitu ya perintah sujud itu,
dan yang menjadi menarik dia adalah kecewa. Nah, jadi kekecewaannya itu kan di situ digambarkan di dalam ayat Quran itu adalah bahwa karena dia dibuat dari api dan sementara adalah Adam dibuat dari tanah. Jadi artinya kalau kita lihat adalah kebanggaan akan asal usul ini, kemudian kita merasa besar berdasarkan asal usul, merasa besar berdasarkan ras tertentu, merasa besar berdasarkan keturunan tertentu. Sebenarnya ya itu bagian dari sifat iblis. Karena itu juga kalau ada kata takabur, ya, takabur itu ya menganggap diri besar. Menganggap diri besar itu beda dengan pede. Nanti kita akan bahas tersendiri. Nah, sehingga dari situ. Nah, tetapi yang menarik dari kisah iblis itu adalah meskipun kecewa dan iblis kemudian mendapatkan pernyataan dari Tuhan bahwa dia akan berada di satu tempat kelak gitu ya, tetapi iblis masih bernegosiasi sama Allah tuh. Masih bernegosiasi gitu. Jadi sekecewa-kecewanya iblis gitu atas sebuah keputusan Allah, iblis tidak langsung terima begitu saja. Yang iblis lakukan adalah kemudian bernegosiasi untuk mendapatkan penangguhan sampai hari pembalasan. Nah, dan penangguhan itu akan dijelaskan di situ di dalam beberapa ayat saya rasa. Dan penangguhan itu adalah dilakukan oleh iblis dalam rangka menggelincirkan yang namanya anak cucu Adam ya sehingga menjadi sama dengan dia, sama menjadi bagian dari dia gitu ya. Tetapi menjadi menarik iblis itu sendiri memberikan pengecualian itu ya. Di dalam ada beberapa ayat illa mukhlasin. Nah, nanti kita akan membahas tersendiri nih tema mukhlasin ini ya. Jadi ada orang, jadi ada anak cucu Adam yang dikecualikan tidak mendapatkan godaan dari iblis adalah yang mukhlasin. Nah, jadi artinya juga menarik gitu ya. Jadi iblis itu sulit lah. Jadi kalau kita misalnya saja mau menjadi anti iblis, anti godaan iblis, ya jadi mukhlasin itu. Nah, jadi tantangan kita adalah jadi mukhlasin. Nah, mukhlasin itu nantinya ada kaitannya dengan ihsan ya, di mana kita merawat diri kita selalu berada dan merasa bersama Allah, ada Allah dan Allah adalah mengawasi kita setiap saat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, nah kemudian berarti ada satu jin yang kemudian tadi kecewa dan jin itu adalah jadi iblis dan dialah menurut para mufasir menyatakan dialah yang umurnya panjang itu. Jadi nggak semua jin nih. Jin lain barangkali umurnya pendek-pendek aja. Nah, jin yang berumur panjang ini mau tidak mau dia karena diberikan waktu sampai waktu penangguhan itu yang cukup panjang sampai hari kiamat itu ya, maka dia akan melakukan menggoda. Nah, otomatis kalau menggoda sendirian kan repot juga dia. Makanya dia perlu banyak teman ya. Nah, karena perlu banyak teman, maka dia perlu gitu mencari orang, mencari teman, mencari bala gitu ya, mencari balad lah mencari orang Sunama gitu kan. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dinyatakan di dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Nah, karena itu dalam rangka mencari bala itu ya antara lain berarti dari dua oknum nih. Oknumnya yang satu namanya jin, yang satu dari manusia. Jadi jelas dulu nih. Nah, jadi otomatis kalau kita mencermati bagaimana iblis ini menggoda Adam, iblis itu menggoda Adam itu dengan sebuah kalimat-kalimat indah ya. Dengan kalimat-kalimat indah, dengan bujukan-bujukan halus, dengan pergeseran-pergeseran kecil gitu ya. Pergeseran-pergeseran kecil sehingga kata-kata iblis itu ditelan mentah-mentah oleh Adam. Nah, tetapi sebagian besar para mufasir menyatakan andai kata pada waktu itu dan hebatnya iblis dalam menyesatkan itu menggunakan nama Tuhan. Menggunakan nama Tuhan. Jadi beberapa mufasir juga mengatakan bahwa andai kata pada waktu itu adalah iblis tidak membawa-bawa nama Tuhan, akan cerita lain tuh. Gitu ya. Tetapi barangkali di situ yang namanya nggak ada beda lah kalau misalnya Hena udah sedemikian percaya sama Asep Herul Ghani, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah Hena dan
dia menggunakan nama, ini Kang Asep tadi bilang begini nih, itu bisa jadi orang yang bersangkutan nggak langsung, kalau sedemikian percaya, nggak langsung cek dulu gitu. Sebentar ya saya cek dulu nih ke Abah Asep nih, betul nggak gitu. Nah jarang tuh di antara orang. Makanya tidak sedikit banyak orang yang ketipu online, ketipu apa tuh kan menggunakan prinsip itu. Nah, jadi iblis itu menggoda Adam menggunakan membawa-bawa nama Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang seringkali membawa-bawa nama Tuhan gitu ya, dalam rangka apapun saya rasa gitu ya, untuk kepentingannya sendiri ya sebenarnya juga bagian dari perilaku iblis. Nah, makanya kalau kita lihat penipuan-penipuan yang menggunakan nama agama itu paling banyak gitu. Ya, kalau yang kita lakukan kajian penipuan-penipuan umroh, ya penipuan haji, ya penipuan-penipuan menggunakan misalnya saja pengumpulan uang-uang atas nama misalnya saja agama itu paling paling gampang lah dan paling banyak kasusnya. Nah, jadi kalau kita cermati dalam hal ini adalah berarti tadi, nah sifat berarti iblis itu macam-macam sifatnya dan dia tahu persis gitu ya. Nah, dalam bahasa modern barangkali apa yang dilakukan oleh iblis itu sebenarnya adalah bagaimana bagaimana memanfaatkan pengetahuan tentang manusia yang di mana manusia itu sendiri adalah mudah dibujuk, mudah digeser, mudah dialihkan. Ya, selama tentunya saja itu bisa dicarikan rasionalisasi atau pembenaran-pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Jadi kalau kita lihat misalnya apa alasan-alasan iblis misalnya saja untuk tidak mendekati pohon, kan adalah supaya kamu kekal, supaya apa. Nah, itu kan alasan-alasan yang bisa jadi banyak bagi banyak pihak gitu ya. Apalagi nama Tuhan digunakan di situ, nggak perlu lagi konfirmasi ulang gitu. Nah, tetapi saya seringkali bercanda gitu ya dulu ketika nyantri ya, jadi santri kalau bercanda sama kiai saya. Tapi walau bagaimanapun sekecewa-kecewanya iblis tetap lebih hebat daripada manusia tuh. Manusia kita kalau udah kecewa langsung melarikan diri, boro-boro mau negosiasi gitu. Kita kalau kecewa sama orang gitu, boro-boro mau ketemu gitu. Tetapi iblis kecewa negosiasi tuh gitu ya. Sampai titik teroptimal gitu. Nah, jadi terlepas apapun barangkali dari sifat ya berarti iblis ini juga mempunyai sifat-sifat ketekunan gitu ya, enggak langsung menyerah begitu aja, sekecewa-kecewanya. Jadi kalau ada orang yang kecewa kemudian nggak mau langsung berusaha, kayaknya kita kalah sama iblis banget tuh di dalam tema itu. Ya. Nah, jadi iblis ini otomatis ketika berarti dia mempunyai balad. Baladnya kan banyak. Baladnya adalah diri kita sendiri, manusia-manusia ini, dan baladnya lain adalah dalam bentuk jin yang sekaum dengan dia, yang asal bentuknya adalah sama dengan dia. Nah, cuman memang belum tentu kita tidak mendapatkan keterangan apakah karena iblis itu asalnya dari jin, mungkin mudah bagi dia untuk mempengaruhi jin gitu ya dibandingkan mempengaruhi manusia. Nah, kita belum dapat keterangan tentang itu. Nah, kembali ke dalam istilah setan. Jadi mari kita sepakati bahwa setan itu adalah karakteristik. Ya, jadi karena wujudnya, kalau kita bicara wujud, bisa jin, bisa dan manusia. Berarti kita pun manusia seringkali jadi setan. Setan itu, syatona itu dalam beberapa ahli bahasa menggunakan kata syatona itu artinya adalah penyesat, menyesatkan. Jadi misalnya suatu kali tuh ada orang nanya nih, ini di daerah Betawi banget ya, nanya alamat, kalau rumah Pak RT di mana? Nanya ke seorang anak nih, ada orang tua. Oh, Bapak ke sebelah sini. Nah, orang itu ke situ ternyata salah. Balik lagi ketemu anak itu. Dasar setan lo. Gitu. Nah, itu benar juga istilah itu. Karena orang yang bersangkutan berarti telah melakukan penyesatan. Gitu. Nah, jadi penyesatan itu macam-macam. Berarti bisa pembohongan. Bisa membulak-balik yang benar dikatakan baik, yang baik dikatakan benar. Nah, bisa juga pengingkaran, bisa juga kemudian juga pembodohan, bisa jadi dalam beberapa ayat Quran setan itu dikaitkan dengan lupa terhadap sesuatu. Kita harusnya menjaga amanah, menjadi lupa terhadap amanah, menjadi khianat. Kemudian juga setan juga adalah melakukan
ada dinyatakan setan itu dengan was-was, ya. Was-was itu bisik-bisik gitu ya. Bisik-bisik atau bujukan. Nah, jadi barangkali kita kan seringkali berbisik-bisik, kalau ngegosip itu sebenarnya sedang berbisik-bisik gitu. Mengumpulkan was-was kalau bergosip itu. Nah, jadi was-was itu adalah bisa jadi kita dalam was-was itu membisik-bisikkan sesuatu seakan-akan benar di awal gitu ya, tetapi tadi informasi itu tidak akurat, informasi itu tidak tepat, informasi itu tidak pernah dikonfirmasi ulang, tidak ada tabayun. Maka sebenarnya berita-berita hoax sama dengan was-wasnya setan gitu. Nah, makanya tidak sedikit banyak umat Islam itu adalah mengartikan was-was yang ribet-ribet ya. Di dalam dunia modern saat ini was-was itu kalau Anda tidak mempunyai kemampuan menjaga akal Anda tetap terjaga, peluang kita menjadi was-was dan terbelokkan besar. Contoh misalnya saja saya pernah bereksperimen dulu ketika masih ngajar gitu ya. Seberapa mahasiswa itu mampu mencerna bahwa sebuah berita itu adalah berita benar atau berita hoax. Banyak yang nggak bisa. Ya, banyak kemudian mencerna itu bahkan melakukan share berita-berita yang sebenarnya hoax. Contoh misalnya gini, dan was-was itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam hal juga. Ya. Bisa dipengaruhi juga oleh misalnya saja emosi-emosi kita. Jadi setan itu sendiri dalam beberapa ayat dijelaskan itu. Bagaimana misalnya memunculkan emosi iri, emosi cemburu, emosi benci, kemudian juga emosi hasad gitu ya. Jadi boleh dikatakan berarti setan ini tahu betul tuh tema yang paling gampang untuk mempengaruhi manusia itu adalah bagaimana membelokkan dari pikirannya, nah sehingga juga emosinya mengalami perubahan sehingga tindak tanduknya pun menjadi rusak gitu. Nah, jadi dengan demikian siapapun kita bisa menjadi setan. Jadi sering kita tuh setan. Jadi kalau saya ngobrol sama Robi, udahlah, ini mumpung bapak Kang Robi nggak ada, mumpung Pak Mang Suro nggak ada, yuk udahlah nggak apa-apa, tadi nggak ketahuan ini. Ketika saya kayak gitu juga saya jadi setan itu. Nah sering juga misalnya, udahlah Hen, pekerjaan ini bisa ditunda aja lah nanti. Yang paling udah ini nih kebetulan nih ada ada orang yang menraktir kita nih, ditinggalin seberapa juga nggak ada masalah lah. Ayolah kita nikmati dulu. Yang paling penting kan pada waktu bos kamu datang, tugas sudah selesai. Nah itu kan walaupun misalnya benar ada suatu amanah, tapi juga kan ada hianat di titik lain. Nah betapa tidak sering ya coba kita ngalamin kayak gitu. Kalau kita mau jujur, sering kita jadi setan untuk diri kita sendiri, sering kita jadi setan untuk orang lain. Ketika kita mencari, misalnya gini, misalnya paling sering itu adalah banyak penundaan-penundaan untuk melakukan kebaikan. Dan kita seringkali mempunyai ragam alasan untuk itu. Artinya juga sebenarnya pada waktu titik itu ketika kita tahu ada sesuatu yang baik, tetapi kita kemudian meninggalkan sesuatu yang baik, gitu ya. Dan kita tahu alasannya itu, dan kita mencari ragam pembenaran untuk itu. Sebenarnya juga ya ada di dalam kitab Hikam kan jelas tuh, ada juga sebuah kenyataan bahwa orang-orang yang seperti itu juga sebenarnya juga termasuk orang yang tergelincir juga. Nah jadi kalau kita cermati dari kaidah psikologi, maka untuk tidak kesetanan gitu ya, butuh benar-benar kesadaran, butuh benar-benar sadar total. Berarti sadar tentang pikiran kita, karena setan itu bisa masuk ke dalam diri kita itu dalam sebuah hadis itu melalui dari depan, dari belakang, dan dari tengah. Sehingga kalau di dalam tarikat Qadiriyah itu bahkan zikir itu sendiri pun akhirnya juga adalah untuk membentengi jalan masuknya setan dari depan, dari belakang, dari tengah, kira-kira begitu. Artinya kalau kita amatin ini kata zikir, saya mengartikannya dalam bahasa psikologi. Kata zikir tentunya saja kalau di dalam istilah yang umum kan mengucapkan kata-kata tertentu yang mengingat Tuhan.
Nah, kalau dalam Thariqat Qadiriyah Al-Saban itu mengucapkan lafaz nafi isbat la ilaha illallah. Nah, kata zikir itu kan artinya adalah mengingat. Tapi mengingat bukan hanya remembering. Jadi kata zikir itu barangkali padanan di dalam bahasa psikologi itu tidak hanya remembering, tidak hanya pengertiannya adalah bukan tidak lupa, gitu. Tetapi juga adalah totalitas kesadaran. Totalitas kesadaran. Nah, totalitas kesadaran itu kalau dalam bahasa Inggris namanya consciousness, Pak. Jadi kita mempunyai totalitas kesadaran. Nah, totalitas kesadaran yang namanya consciousness itu di dalamnya salah satunya ada remembering itu. Salah satunya juga adalah ada menjaga. Salah satunya juga ada bagaimana saya korek. Salah satunya juga bagaimana saya menjadi disiplin. Salah satunya dari totalitas kesadaran itu. Jadi kalau saya mencari padanan kata zikir itu apa dalam lisanul Arab ya, zikir itu sendiri kalau misalnya saja dari versi di dalam Quran dan hadis ya, itu sebenarnya apa terjemahan yang cocok gitu dalam kajian psikologi, bukan remember sebenarnya. Tapi tadi adalah benar-benar kita berada menjaga dalam totalitas kesadaran kita. Nah, ini yang menjadi penting. Karena itu di dalam bisa jadi orang itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi pikirannya kemana-mana. Berarti tidak totalitas. Makanya banyak anak-anak mahasiswa yang kesurupan gitu ya. Padahal dia biasa baca Quran, biasa apa. Nah, berarti kan ada juga di ruqyah. Wah, pada waktu di ruqyah malah yang di ruqyahnya mengkritik yang meruqyah. Bacaanmu salah katanya gitu ya. Nah, jadi yang di ruqyahnya ya ternyata lebih jago gitu dari bacaannya dibandingkan yang peruqyahnya gitu. Yang peruqyahnya malah dikritik gitu oleh yang di ruqyah. Nah, totalitas kesadaran ini yang menjadi penting saya rasa kita pahami. Jadi benar-benar adalah sadar dan waspada. Jadi sadar dan waspada di pikiran kita, sadar dan waspada di dalam emosi kita, sadar dan waspada di dalam ucapan kita, sadar dan waspada di ekspresi kita, sadar dan waspada di dalam tindakan-tindakan kita. Nggak mudah, saya yakin. Dan kita selalu bisa jadi pernah tergelincir gitu ya di dalam beberapa hal. Jadi kalau kita cermati di dalam tema ini, berarti supaya kita tidak terbujuk oleh godaan setan itu nggak mudah. Karena tadi bisa macam-macam. Suasana hati kita pun bisa mempengaruhi. Kita lagi kekurangan, kemudian ngelihat tulisan ada orang. Nah, kebetulan kita masih mainannya Facebook nih, ngelihat ada orang kemudian posting gambar dia lagi sama bininya gitu kan, mesra banget kelihatannya, sementara keluarga kita lagi nggak mesra. Kemudian kita bilang dasar pamer gitu-gituan aja dipamerin. Nah, itu aja kan komentar-komentar seperti itu juga komentar yang sebenarnya juga asalnya dari suasana hati kita. Dan komentar itu menggelincirkan kita. Nah, jadi kalau kita cermati di dalam suratul Fatihah kan ada ayat terakhir ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin gitu ya kan ada. Nah, kadang-kadang juga ya setan itu sendiri kan sifatnya juga tadi bukan hanya sekedar menyesatkan, menjadi musuh gitu ya. Karena tadi kalau misalnya kita kan dinyatakan juga tadi bahwa setan itu adalah banyak andi itu kan aduun, ada juga yang begitu ya. Itu kan musuh. Nah, musuh itu cara menghadapi musuh kan nggak bisa terlena. Gitu. Cara menghadapi musuh nggak bisa terlena. Berarti cara menghadapi musuh adalah waspada, cari ragam cara. Nah, tetapi maksud saya, karena kita nggak pernah bisa melihat jin, tetapi kita bisa melihat manusia. Maka penting itu mempertimbangkan pergaulan kita. Jadi perlu kita mempunyai daya berpikir kritis pada waktu kita ngobrol dengan orang, pada waktu orang menyampaikan saran, masukan kepada kita. Perlu ditimbang-timbang apakah saran dan masukan dari orang lain itu sendiri adalah memang mempunyai kebenaran, tujuannya benar, mempunyai nilai-nilai kebenaran gitu ya. Dan kebenarannya adalah sifatnya bukan jangka pendek tetapi juga sifatnya jangka panjang.
Nah, ini adalah menjadi yang saya rasa adalah menjadi hal yang menjadi menarik gitu ya kalau kita melihat di dalam tema-tema. Nah, sehingga kalau kita kembali lagi ke dalam kata setan tadi sendiri, berarti peluang kita menjadi setan bagi diri sendiri adalah besar. Peluang kita membisikkan di dalam kolbu kita sendiri ya, sebuah pikiran-pikiran yang buruk, keinginan yang buruk, ucapan yang buruk, tindakan yang buruk, bahkan kita merencanakannya adalah besar. Nah, ketika kita misalnya saja hasad sama orang, ya otomatis di situ juga bagian dari sifat setan, karena otomatis ada kekejian di dalam perilaku hasad tadi. Nah, sehingga tantangannya di dalam, karena setan itu dianggap musuh, ya, maka kita perlu menjaga cara berpikir kita, menjaga cara mengelola emosi kita, ya, menjaga juga otomatis cara ucap dan tindak kita. Nah, otomatis ya berarti kalau kita mau jujur-jujuran, ya berarti ya perlu pakai ilmu gitu ya. Supaya kita tidak menjadi setan bagi diri sendiri, supaya kita tidak menjadi setan bagi orang lain, supaya kita tidak termasuk adalah yang masuk ke dalam surat An-Nas gitu ya kan, sesuatu yang ingin dihindari gitu. Nah, jadi kadang-kadang kan seringkali di masyarakat kita nih ada, kalau hari malam Jumat itu banyak setan gitu. Nah, itu kan semua orang pada bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dulu saya suka bercandain temen, setan yang mana yang lu maksud nih gitu. Justru gue pengen ngehindari lu, soalnya lu suka apa namanya ngajak bolos mulu nih dari ngaji gitu ya. Nah, jadi justru gue pengen menghindari lu nih gitu, gara-gara lu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kata dia, dasar setan lu Sep gitu ya. Nah, jadi setan itu kira-kira begitulah ya. Artinya adalah diperlukan tantangan saya rasa kita bagi diri manusia itu dari insan ini adalah bagaimana kita tetap berpikir sadar tadi. Itu nggak gampang tuh. Dulu saya kerja di perusahaan retail ya, perusahaan retail besar. Tuh kerjaan saya dulu tukang ngegoda orang gitu ya, untuk yang tadinya nggak mau beli barang jadi beli barang. Gitu. Gara-gara tulisan SALE gitu ya. Sale 1 200.000, 2 350.000, 3 jadi 450.000. Wah, itu satu maka gak ada yang beli tuh orang. Langsung belinya 3 gitu. Ya. Itu kan sebenarnya juga kalau saya jujur-jujuran gampang banget gitu menggelincirkan orang itu. Setelah itu ya kita tanya tuh sebulan setelah dia beli. Pak, dulu Bapak beli barang dari toko kami 3. Itu Bapak pakai nggak 3 barang itu? Enggak sih, yang kita pakai cuma 1. Nah, itu juga kan sebenarnya juga mubazir juga kalau kita lihat. Nah, jadi bagi para ibu, setan itu di mana? Di pasar gitu ya. Nah, jadi di pasar, makanya kan ada juga setan itu ngumpul di pasar. Karena apa? Orang datang ke pasar itu seringkali gampang tersesat untuk membeli barang-barang yang sebenarnya nggak diperlukan gitu. Sehingga terjadi kemubaziran. Itu tafsiran saya ya, jadi bukan dalam pengertian apa-apa. Jadi orang kemudian suka tergelincir untuk membeli barang-barang tertentu yang barangkali sebenarnya tidak dibutuhkan. Sehingga katakanlah uang yang tadinya barangkali cukup untuk hidup sebulan bisa habis cuman sekejap pada waktu itu. Karena ya adalah keinginan-keinginan kita, syahwat-syahwat kita terpicu dengan bujukan-bujukan apapun yang kita lihat di pasar. Maka kalau ada orang yang mengatakan kejahatan ain, kalau saya mengartikannya sebagai psikolog, kejahatan ain itu enggak yang dahsyat-dahsyat. Ngelihat sesuatu padahal uang nggak punya, kemudian kita jadi terpaku pengen beli itu, ya kemudian murang maring, itu kejahatan ain juga gitu ya. Nah, jadi kira-kira demikian, berarti adalah diperlukan kewarasan supaya kita bisa terhindar dari setan. Apalagi setan yang berbentuk manusia, itu yang dekat banget ya, setiap hari banyak. Dan mohon maaf, kita punya WA group, coba deh Anda amatin dari WA group itu. Ya, tidak sedikit
bujukan-bujukannya sih menggunakan ayat Quran, ayat hadis, tapi untuk membenci orang, untuk menghina orang, untuk melecehkan kaum tertentu, gitu ya, untuk melecehkan orang-orang tertentu. Iya betul sih, tetapi ketika dia menggunakan hadis secara serampangan untuk bunuh orang dan segala macam, juga setan juga. Maka diperlukan kewarasan di zaman ini karena setannya berbentuk teks, berbentuk gambar, berbentuk meme, dan itu adalah hadir dalam keseharian. Dan jelas sih, nggak usah nunggu-nunggu di akhirat kelak. Di dunia ini, orang-orang yang gampang dipengaruhi setan, ya bisa tergelincir. Minimal kena undang-undang ITE. Dan yang paling banyak kena undang ITE dalam masalah penyebaran hoax adalah ibu-ibu. Ini jadi menarik juga ya. Saya nggak tahu tuh apa kaitannya gitu ya. Emak-emak itu kadang-kadang kalau udah kayak gitu nekatnya luar biasa gitu ya. Nah, coba kita lihat, coba deh, apalagi musim pilpres ini saya wajib ngingetin nih, sebentar lagi musim pilkada, musim pilpres. Musim pilkada, musim pilpres banyak setan. Ya, setannya itu dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk meme, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk bujukan, dalam bentuk ajakan. Jujur aja ketika kita menggunakan istilah kodrun, ya, istilah kemudian kampret, istilah cebong, sebenarnya kita juga udah jadi setan itu. Pada waktu kita kemudian menjadi tiba-tiba benci sama orang-orang yang tidak satu pilihan sama kita gitu ya. Maka sebenarnya setan itu saat ini adalah bisa para politisi gitu ya. Bisa kemudian juga orang-orang partai. Nah, jadi tolong berhati-hati gitu ya. Demikian teman-teman, semoga kita bisa terhindar dari setan dari dalam diri kita dan kita tidak jadi setan bagi diri kita dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi yang mau bertanya bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kembali buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di pengajian Ba'da Subuh ini. Insya Allah kita masih ada kurang lebih 1 pekan ya, sekitar berapa hari ya? 5 hari lagi. Insya Allah ini hari Kamis. Nanti kita mulai kembali kalau ngaji bersama Koperanya ini. Tentunya Abah dan AA Robi juga ngaji sih tiap pagi tapi dengan komunitas lain. Tapi khusus untuk komunitas Kopera insya Allah kita mulai lagi hari Ahad, tanggal 2 April, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Dengan tema-tema yang menarik yaitu tentang indra, kolbu, fikir, zikir, ujub, itu semuanya tentang bagaimana kita menata diri kita ya. Jadi menarik perkataan Abah bahwa kita ini akhirnya menjadi setan terdekat yaitu diri kita sendiri. Menarik, saya mengamati apa yang dikatakan oleh Robi Al-Adawiyah, seorang sufi, bahwa di dalam setiap istighfar ada istighfar, di dalam setiap zikir ada zikir lagi. Karena zikir-zikir kita adalah zikir-zikir yang palsu, yang cuman ya sekedar rutinitas, sholat kita sudah sejauh manakah. Nah kita jangan sampai akhirnya membentuk setan itu sendiri. Saya nggak bisa ngasih materi tentunya di sini karena fungsinya sebagai Boleh, Bu moderator. Wardah. Ya. Enggak. Dipersilakan buat teman-teman. Oh iya, saya mau mengajak teman-teman di sini kami dari Kopera bahwa Kopera merupakan lembaga yang dibentuk oleh PW RMU NU DKI bekerjasama dengan Yayasan Sibghatullah Jakarta dan Kesehatan Mental Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2022. Kami pernah hadir di JAPEX Jakarta Pesantren Expo di Istiqlal kemarin pada Hari Santri. Kami sudah melakukan kegiatan pelatihan konseling pesantren ramah anak. Alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dari kalangan pesantren hingga perlu wadah yang besar dengan cakupan yang luas untuk bergeraknya yang tidak hanya di DKI Jakarta saja. Kopera mendukung Abah Asep Hairil Ghani dalam melakukan kebaikan untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al Khairiyah. Bagi yang mau berdonasi, silahkan teman-teman bisa melihat di kolom chat nomor rekeningnya dan juga bisa konfirmasi ke saya. Dan kami juga mengajak ke teman-teman untuk mengikuti acara konseling. Acaranya seperti apa ya? Nanti buat teman-teman yang belum tahu bisa japri ke saya atau ngikuti media sosial kami. Dan acara-acara kami ini kami rekam di YouTube kecuali acara yang kajian 5 malam Ramadan Kopera.
Silahkan subscribe YouTube kami dan media sosial kami di Instagram atas nama Kopera. Insya Allah kajian 5 malam Ramadan Kopera mengangkat tema membangun kompetensi konseling menuju pesantren ramah anak. Insya Allah hadir bersama kita beberapa konsultan, beberapa psikolog, terutama Abah. Ya, acara itu berbayar, tetapi akan ada sertifikat dan juga keanggotaan Kopera. Investasinya adalah 75.000 per sesi atau ada diskon khusus yaitu 350.000 per 5 sesi. Untuk lebih lanjutnya akan bisa kami hadirkan ini. Ini adalah flyers yang bisa dibaca, nanti juga bisa dipelajari lebih lanjut di WA Group atau di media sosial kami dan juga tersedia di website kami. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand. Teman Saya, Iya. Ustazah, Siapa nih? saya Golib. Oh, Ustaz Golib. Iya, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Asep, juga Kang Ustadz Robi, juga Ustazah Badrah Yuni, Ustadz Bu Doktor. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Menarik, ada kalimat yang menarik yang disampaikan oleh Abah Asep. Manusia kalah dengan iblis. Iblis aja ketika kecewa sama Tuhan, ya Allah Azza wa Jalla, masih bisa negosiasi gitu. Tapi terkadang manusia kecewa sama orang atau lainnya, main kabur gitu aja tuh, diam gitu. Nah ini banyak kejadian di rumah tangga, khususnya Abah. Terkadang jangankan orang awam, seorang suami yang sudah ngaji pun terkadang kalau sudah sama istrinya misalkan kecewa gitu, udah males, akhirnya tidak ada komunikasi. Saya tanya alasannya kenapa nggak ada komunikasi, sedangkan komunikasi kan perannya sangat penting dalam hal apapun termasuk rumah tangga. Jawab dia, ya saya sudah sering komunikasi Ustadz, menasehati karena itu bebannya suami. Tapi itu lagi, dibilang kalimat sabar ya. Kan kalau sabar kan datar sekali gitu. Tetap aja, jadi kata dia, banyak dari kami yang kecewa sama istri atau sebaliknya, lebih baik diam gitu. Kalau misalkan di rumah keluar, diam keluar. Jadi lebih banyak diam dan keluar dibandingkan membangun komunikasi, dengan alasan yang perlu digarisbawahi, ketika seorang suami menasihati berkali-kali, tetap aja sudah menjadi karakter seorang istri seperti itu. Dan yang curhat seperti ini adalah seorang ustadz juga ke saya gitu, hanya sharing. Ini gimana tanggapan dari Abah Asep atau Kang Ustadz Robi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Golib atas pertanyaannya. Jadi memang kalau dari kajian psikologi, seringkali barangkali komunikasi, makna komunikasi itu sendiri ya di masyarakat kita tuh abstrak. Pasti sesungguhnya yang dimaksud dengan komunikasi itu sendiri kan adalah ada apa di komunikasi dinyatakan baik. Yang pertama kalau hemat kata, yang kedua adalah tidak menimbulkan salah paham, yang ketiga adalah membuat tujuan dari orang yang berkomunikasi ini tercapai, yang keempat adalah cirinya mengakrabkan hubungan. Nah, jadi sangat mungkin di orang yang tadi ngeluh kepada Anda itu ya tidak terjadi komunikasi yang baik, bahwa diamnya seseorang, kaburnya seseorang dari rumah adalah komunikasi juga. Nah, sayangnya memang di dalam rumah tangga seringkali orang mengalami kebuntuan ya, karena barangkali seringkali tidak menemukan saat kapan yang tepat, saat mustajabah ya untuk mengkomunikasikan tema-tema yang sulit. Nah, jadi nah di dalam tokoh-tokoh psikologi itu ada yang namanya seorang namanya Virginia Satir. Nah, di Virginia Satir itu dia mengatakan bahwa paling tidak setiap rumah tangga itu pernah punya sebuah forum berkomunikasi khusus gitu untuk tema-tema sulit itu. Paling tidak dalam 1 minggu sekali. Dia menggunakan istilahnya termometer keluarga. Nah, dinyatakan sebagai termometer keluarga itu paling tidak
Misalnya di keluarga kita itu adalah 1 minggu sekali gitu ya, dengan sengaja diniatkan. Ngobrolin apa aja, pertama ngobrolin misalnya saja apa saja yang ngeganjel di minggu lalu. Nah, bukan dalam rangka untuk mengkritik siapapun, lebih sekedar menyampaikan aja, ada yang ngeganjel nih minggu lalu nih, kalau misalnya pertama ayahnya, kedua ibunya, ketiga anak-anaknya yang bicara gitu ya. Nah, setelah itu adalah membicarakan juga apa tema-tema penting yang ada seminggu ke depan, yang perlu diketahui oleh semua orang, dan kemudian juga apa partisipasi yang diharapkan dari setiap orang. Nah, sehingga tidak ada kekagetan-kekagetan gitu terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam seminggu yang ke depan. Nah, yang berikutnya adalah setelah itu juga adalah apa barangkali kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang dialami oleh anggota. Nah, sehingga orang tahu nih, oh ayahnya lagi punya kekhawatiran tertentu berkaitan dengan kerjaan, ibunya tahu punya kekhawatiran tertentu karena hujan, banjir gitu ya. Sehingga peluang misalnya anak bisa kemudian terhalang oleh banjir pada waktu pulang atau apapun. Nah, yang berikutnya adalah bantuan-bantuan apa yang diperoleh, diinginkan, didapatkan dari setiap anggota keluarga berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang ada di keluarga itu. Nah, yang berikutnya adalah pengakuan kepada diri sendiri, ada declare bahwa ada kesyukuran lah. Alhamdulillah misalnya minggu ini saya bisa ngapain, ayah bisa ngapain, bunda bisa ngapain. Si anak-anak ini bersyukur gitu atas apapun pencapaian-pencapaian. Nah, itu perlu ada komunikasi itu minimal seminggu sekali, Ustadz Golib ya. Nah, di masyarakat kita kan enggak gitu, banyak orang enggak mengkhususkan, enggak ada waktu khusus untuk membicarakan tema-tema itu. Nah, sementara kalau orang itu di perusahaan kan ada itu. Seminggu sekali ada meeting tertentu. Kalau misalnya ada yang melenceng dari hasil meeting seminggu sekali, kalau perlu setiap hari ada briefing. Nah, itu juga yang barangkali perlu ada lebih ke teknik atau media atau cara di dalam berkomunikasi. Nah, keluarga-keluarga yang melakukan kegiatan-kegiatan termometer keluarga itu terbukti walaupun awalnya punya masalah-masalah yang seperti dikatakan oleh Ustadz Golib tadi, bisa mengatasi permasalahan-permasalahannya. Demikian, Tan. Iya, baik. Ustadz Golib udah terjawab ya? Sudah, Dokter, terima kasih. Baik, saya memberikan kesempatan buat kawan saya nih, sahabat saya, Ustazah Heni Mariamah. Beliau berasal sekarang lokasinya di Tulung Agung. Beliau teman S2 ini Tulung Agung itu kan berarti pertolongan yang paling luhur nih ya. Silakan. Ayo Teh. Tulung Agung tuh salah satu nama Nasruminallah kali ya itu ya. Masya Allah. Iya. Heni kedengeran nggak Hen? Heni? Oh, sepertinya dia kesulitan jaringannya. Baik, saya bacakan dari Heni. Bagaimana ilmu untuk menjaga kesadaran manusia tersebut dari godaan setan supaya akhlak perilakunya dapat terus baik. Lalu, karena banyak kasus di masyarakat bahkan dilakukan oleh para tokoh agama atau pendidikan dapat melakukan perbuatan dosa, asusila ataupun perbuatan keji. Lalu apa alasan adanya banyak kasus beberapa orang dapat tega melakukan mutilasi dengan keji yang jelas-jelas itu memotong anggota badan yang juga dimiliki oleh dirinya. Nah, ini Heni juga dulu sempat ngajar di Fakultas Psikologi juga di UIN. Beliau sama-sama saya sama Heni sama-sama pernah jadi asdos di UIN. Sama-sama kuliah. Ya, cuman karena mungkin jaringan, kata dia kemarin nelpon melihat beberapa fenomena di pesantren-pesantren yang banyak ngiris-ngiris tubuhnya gitu. Katanya ini tren baru lagi, saya nggak paham lagi nih. Banyak banget tren di pesantren. Ya, baik ya, jadi terima kasih banget nih ya. Yang pertama Bu Heni, memang saya rasa jelas ya, setan itu menggoda tentunya saja. Kira-kira begini, setan itu menggoda tentunya saja, iblis itu, iblis dan balanya itu pastinya menggoda sesuai dengan kadar orang. Jadi barangkali setan derajat, setan kopral untuk kopral, kira-kira gitu ya. Setan jenderal untuk jenderal, kira-kira begitu. Jadi artinya makin banyak pengetahuannya, otomatis setan yang akan datang kepada orang makin banyak pengetahuan,
setan yang derajatnya juga mempunyai kemampuan menggelincirkan yang tertinggi. Nah, jadi saya rasa kira-kira begitu ya. Jadi artinya tidak serta-merta, karena kan gini, artinya ilmu yang barangkali banyak kita pelajari adalah misalnya ilmu kognisi, tetapi apakah ilmu kognisi kita itu diiringi gitu ya dengan ilmu punya kognisi ini ada bahayanya apa? Kamu peluangnya akan digoda dengan mempunyai ilmu ini dari pintu A, pintu B, pintu C. Kan kita akan begitu. Saya perlu akan kaya. Nah, kalau lu kaya, lu akan dapat godaan dari A, dari B, dari C. Udah siapa kamu? Nah, kan kita nggak pernah belajar begitu. Jadi tampaknya saya rasa perlu barangkali ada kurikulum khusus gitu ya, mulai dari sekarang. Misalnya orang tuh bisa, kalau kamu mempunyai ilmu kamu godaan kamu apa? Kalau kamu bisa jago ilmu nahu, kamu akan digodanya dari mana? Mana saja godaannya. Kamu akan mendapatkan takabur, kamu mendapatkan ini. Ada tuh dulu ya di pesantren kecil gitu ya di daerah saya itu, kiainya tuh ngajarin kayak gitu tuh. Setiap orang itu akan meningkat godaannya. Kamu nanti misalnya punya kekuasaan. Kekuasaan itu akan mendatangkan godaan. Godaannya dari mana saja. Nah, berarti kamu harus belajar sabar atas godaan-godaan itu dari sekarang belajarnya. Artinya kalau sama juga tadi misalnya kenapa misalnya saja ada di beberapa pelaku pelecehan seksual kepada santri ya umumnya ustadz gitu, atau ustazah gitu ya. Kenapa? Karena mereka punya power. Nah berarti karena mereka punya power dan mereka juga nggak bisa ngadu ya makin nggak punya power lagi kan tuh anak-anak itu. Nah semakin di daerah itu adalah kalau ngadu justru yang dikeluarin santrinya, bukan misalnya si ustazahnya yang makin menjadi powernya. Nah, berarti dalam tema seperti itu adalah puasa kita dari tadi menyadari gitu apa di dalam diri setiap kita itu ada potensi-potensi untuk ada godaan. Berarti adalah kesadaran bahwa akan ada potensi-potensi akan ada godaan menjadi penting. Melakukan mitigasi upaya-upaya mempelajari apa saja yang akan jadi godaan dan saya tahu di area-area mana saya lemah. Dan kalau saya lemah berarti saya perlu belajar atau saya perlu bertanya-tanya kepada orang yang ahli dalam bidang itu supaya kelemahan itu bisa dihambat, bisa ditutupi, bisa dilawan. Jadi kalau jawabannya terhadap Bu Heni Mariamah secara umum kira-kira begitu. Di tantangan di kita sama seperti itu. Ini kalau di pesantren-pesantren tradisional itu kiai-kiai itu ngajarnya begitu tuh. Nah, jadi misalnya nih si santri ada yang pinter gitu dia dalam qiraat. Nah, ketika pintar dalam qiraat begitu dia pintar dalam qiraat, nah diingatin tuh. Ingat loh ya, kamu tuh jago qiraat. Nah, setan akan datang ke kamu tuh lewat jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini. Berarti kamu harus hati-hati. Nanti akan ada orang yang memuji kamu harus hati-hati. Itu bahkan di role play kan oleh si kiai itu. Kalau ada orang yang memuji kayak gini, maksudnya apa? Peluangnya kamu, perasaan kamu akan seperti apa? Peluangnya kamu tergelincirnya seperti apa? Nah itu sampai dieksplorasi seperti itu, walaupun di pesantren tradisional gitu ya. Jadi saya ngelihatnya begitu. Nah mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan terhadap Bu Heni Mariamah ya. Nah yang kedua berkaitan dengan tema-tema orang di pesantren, banyak anak-anak yang melakukan self harm. Bahasa lain dari merusak dirinya sendiri, macam-macam tekniknya. Saya nggak mau ngasih tahu karena takut dituruti gitu ya. Tetapi tema-tema itu sebenarnya kalau mau dikaji lagi adalah gambaran mereka mengalami tekanan-tekanan emosi yang dalam, yang sayangnya mohon maaf di pesantren-pesantren itu, mohon maaf, musyrif-musyrifahnya kan bukan orang-orang yang terlatih, terdidik, punya pengetahuan tentang kondisi psikologi santri. Gitu. Jadi kalau misalnya ini hasil penelitian sederhana saja dari beberapa pesantren ya, banyak musyrif-musyrifahnya itu kan maaf ya, dengan si santrinya usianya juga bedanya cuma 4 tahun aja. Nah, mereka tidak punya pembekalan gitu ya, bekal pengetahuan tentang kondisi psikologi santri, gimana ngadepin santri, gimana ngadepin misalnya santri-santri yang sebenarnya juga mempunyai tema-tema psikologis sebelum masuk pesantren. Jadi menjawab pertanyaan Bu Heni, kalau menurut saya ya tadi
Itu gerak kopra itu adalah gerakan begitu, gerakan menyadari bahwa pesantren itu sekarang itu adalah menjadi tujuan utama umat, tetapi pesantrennya perlu bebenah, terutama dalam hal apa? Dalam musyrif-musyrifah. Bukan hanya ustaz-ustazahnya yang perlu naik kelas, tetapi musyrif, wali kamar gitu ya, yang membantu santri itu harusnya adalah mereka menjadi dalam tanda petik pengganti orang tua. Pengganti orang tua itu berarti dia adalah menjadi seorang yang menjadi berperan sebagai pembimbing, konselor, konsultan, coach, mentor bagi si siswa. Kalau pesantren itu mau maju, kalau mau kita perlu benahi dari situ saya rasa. Nah, sehingga kelakuan-kelakuan santri yang tadi menurut saya wajar. Saya katakan wajar itu apa? Di sebagian orang yang sulit lagi mengungkapkan emosinya, maka mereka mengungkapkannya perasaan-perasaan ketidaknyamanan itu dengan perilaku-perilaku self-harm tadi. Jadi kalau di beberapa pesantren banyak seperti itu, ya pesantren itu sebenarnya memperbaikinya apa? Ya berarti lihat tekanan-tekanan, kenali setiap santri. Jadi pada waktu rekrutmen santri itu kenali apakah santri itu nyantri atas keinginan sendiri atau atas karena paksaan dari orang tuanya. Nah, yang kedua, apakah santri itu betah atau tidak. Yang ketiga, apakah ada upaya-upaya yang dilakukan di pesantren supaya pesantren itu membuat tempat yang nyaman bagi santri untuk belajar. Nah, kemudian juga ada nggak tuh orang-orang musyrif-musyrifah, murokib-murokibah, di tempat lain ada yang digunakan istilah mandub-mandubah gitu ya, yang bisa membantu para santri ini mengenali dirinya, mengenali potensinya, mengenali masalah-masalahnya, dan mereka bisa membimbing para santri ini mengatasi masalah-masalah psikologis yang mereka alami. Tantangannya saya rasa kira-kira seperti itu. Baik. Iya, baik. Terima kasih Abah. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Ibu Safitri dan Ibu Meni. Dari Ibu Safitri, Abah Asep, saat ada orang kesetanan atau kesurupan, maka biasanya bisa dibantu dengan memijat dan membacakan ayat Al-Quran. Bagaimana menyadarkan saat kesetanan di media massa? Apa yang bisa dilakukan untuk menyadarkan? Lalu saat kerasukan sering seseorang bicara beda dengan suara yang dimiliki. Bagaimana menjelaskan ini secara psikologi? Oke, Bu Safitri, silakan cari. Saya rasa jawaban atas 2 pertanyaan ini sudah ada di pembicaraan kita tentang jin ya. Jadi silakan minta ke panitia linknya aja. Sudah ada di sana ya. Baik. Baik. Ya, saya tidak mengulang lagi ya itu. Oke, dari Ibu Meni, Pak Asep izin bertanya bagaimana kalau seorang minim ilmu menghadapi keadaan yang sekarang ini yang sudah kompleks biar nggak semakin terjerumus. Terutama saat ini soal mudah berhutang yang kadang hanya alasannya untuk bersedekah. Ya, yang jelas kan agak aneh ya, itu makanya belajar. Kalau minim ilmu ya berarti ya cari bergaul dengan orang yang berilmu. Ya kan juga aneh, masa bersedekah dengan cara ngutang gitu ya. Itu juga kan ada agak menarik gitu. Kalau kita misalnya ngajinya lengkap ya bersedekah nggak boleh dengan ngutang gitu kan. Masa bersedekah dengan ngutang? Ya berarti kita udah jadi bermasalah dengan cara kayak gitu. Nah, itu juga kan itu terjadi gitu apa bersedekah dengan ngutang itu kan kitanya menjadi punya hutang. Nah, agak aneh gitu istilah bersedekah dengan ngutang itu. Nah, berarti ini juga menunjukkan bahwa miskin ilmu. Nah, kalau kita menganggap miskin ilmu berarti datangi pintu-pintu ilmu. Banyak sekarang di masyarakat kita orang-orang yang berilmu itu. Tinggal kita mau datengin aja. Kalau di setiap masjid itu kan berarti ada juga gitu imamnya. Tanya kepada imam yang ada di masjid itu. Tanya gitu orang-orang siapa yang bisa ditanya. Jadi saya rasa di zaman saat ini kalau dinyatakan kita sulit itu mencari orang ahli yang bisa menjawab itu adalah sulit. Nah, kalau bicara berkaitan dengan pinjaman online, pinjol segala macam, menurut saya problemnya bukan, mohon maaf, yang pinjol juga bisa jadi keliru ya, karena hukum di kita barangkali belum tegas, belum bisa mencegah pinjol itu. Kalau di Jawa Barat namanya Bank Emok gitu. Bank Emok itu adalah
pelakunya itu datang ke rumah-rumah, meminta orang kemudian meminjamnya dengan cara berjamaah, bahkan ada ikrar Bang Emok segala gitu ya kan. Nah, di situ adalah misalnya pinjamannya itu sepele gitu. Cuman yang repot dari awal udah salah kaprah tuh Bang Emok. Misalnya si para perempuan ini, si para ibu-ibu ini kemudian mengambil apa namanya tuh KTP suaminya tanpa suaminya tahu gitu ya. Nah, kemudian pada waktu ada satu orang yang macet, maka itu dibebankan kepada jamaah. Nah, sehingga jamaah-jamaahnya ini adalah menjadi kerepotan. Nah, jadi saya di daerah saya itu lagi memerangi Bang Emok ini gitu. Yang diperangi ya pihak Bang Emoknya, yang diperangi juga ya pihak masyarakatnya. Nah, seringkali saya cek juga itu mereka menggunakan uang dari Bang Emok itu untuk apa? Kalau saya tanya sama suaminya, gua nggak meminta mereka gitu menggunakan uang itu untuk apa-apa. Nah, kebanyakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan-kebutuhan dasar. Tetapi tadi, oh saat ini lagi rame nih ada orang handphone baru, produk baru, gitu. Padahal barangkali sebenarnya bagi mereka juga nggak akan memberikan kebermanfaatan. Nah, dari keilmuannya Tehena, ya ada Tehena Rustiana itu kan ada sarjana psikologi, di belakangnya ada CFP. CFP itu Certified Financial Planner. Nah, di masyarakat kita juga perlu ada orang-orang melek tentang masalah keuangan, melek bagaimana nyari uang, melek bagaimana menggunakan uang. Nah, di kita masyarakat kita ya banyak buta, taunya adalah cuman memanfaatkan uang dan memanfaatkan uangnya juga nggak waras juga gitu. Jadi kalau menurut saya Bu Meni, ya berarti ilmu yang perlu diperoleh dalam hasil orang ini, ya ilmu yang ada kaitannya dengan bagaimana mendapatkan uang secara halal, bagaimana kemudian juga menggunakan uang supaya uang itu memberikan kebermanfaatan. Nah, ilmu kerennya namanya financial planning. Demikian Bu Meni. Demikian Bu Badra. Iya. Ini masih banyak pertanyaan nih Abah. Silakan sampai jam 7 saya layani. Oke, mau tanya apakah setan tempatnya di hati? Saya bacakan semuanya aja Abah ya biar langsung dijawab. Bagaimana menyikapi anak yang sudah mulai remaja? Kadang kalau diajak bicara jawabnya hanya seperlunya, beda dengan waktu mereka masih kecil. Lalu bila mana kena hipnotis, apakah cara manusia yang berniat jelek negatif memiliki sifat iblis setan yang dapat merusak akidah agama? Oke, yang pertama saya jawab dulu ya. Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali atau Imam Ali karramallahu wajhah. Kalau saya menggunakan istilah Imam Ali karramallahu wajhah itu, waduh, Kang Asep sih enggak begitu ya. Anda kalau baca hadis-hadis berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib, hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim banyak menggunakan istilah Imam Ali itu pada Ali bin Abi Thalib. Ya itu adalah dia mengatakan gitu ya di dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa perilaku kita terhadap anak kita itu berubah seiring anak berubah. Pada waktu anak masih bayi dia adalah menjadi raja atau ratu karena kita harus melayani. Pada waktu dia udah bisa jalan, udah bisa berceloteh, kita jadi guru. Pada waktu dia jadi remaja, kita jadi teman. Nah, ya. Ini yang dimaksud. Jadi tantangan Anda ketika anak Anda udah remaja jadi teman. Nah, kebanyakan kita justru ketika anak kita remaja, kita nggak mampu menjadi teman. Kita tetap aja menjadi orang tua yang seakan-akan adalah menjadi sumber ilmu pengetahuan, sumber hukum, sumber ajaran. Padahal anak-anak remaja zaman sekarang bisa mengunduh ragam informasi lebih cepat, lebih akurat, lebih tepat dibandingkan kita. Ya. Anak-anak nggak nanya lagi ke orang tuanya, mereka cukup ngetik aja di chat GPT dan jawabannya lebih akurat dibandingkan jawaban dari orang tua gitu. Anak-anak nguji kepada dosennya dengan dia udah nanya-nanya dulu ke chat GPT gitu, diakurin nih nanya ke dosennya, ternyata jawaban dosennya ngawur gitu kan. Gitu. Anak-anak kemudian misalnya saja saya ngajarin beberapa anak-anak UI ya yang bukan pesantren tapi dia kadung masuk UIN, saya bilang lu nggak usah khawatir walaupun masuk UIN. Nah, gimana nih Om katanya supaya kayak gini nih ada beberapa perangkat lunak yang bisa kamu pakai nih.
nih kamu kalau dalam mencari kamus pakai perangkat-perangkat lunak ini, nanti lu tes aja tuh dosen lu, tanya gitu. Nah, kalau dosen lu jawabannya ngawur kan lu jadi tahu, bisa ngukur gitu. Besoknya tanya lagi gitu. Nah, banyak dosen-dosen yang ngawur juga kan gitu. Nah, jadi artinya kalau yang saya cermati kembali ke dalam tema tadi, karena kita punya anak remaja, maka berarti cara kita memperlakukan anak remaja wajib menjadi friend, wajib menjadi sahabat. Nah, anak remaja itu buktinya bisa curhat segala kalau ke sahabatnya. Nah, berarti kenapa ke orang tuanya enggak? Karena orang tuanya enggak bisa jadi sahabat. Apa ciri enggak? Kalau ciri sahabat apa sih? Orang boleh ngomong ngawur pun, orang boleh ngomong ngaco gitu. Yang paling penting lo ngomong aja, gue dengerin gitu. Nah, tetapi setelah orang itu ngomongnya keluar semuanya, baru ditanggepin, baru diajak diskusi, baru kemudian juga ditanya-tanya gitu. Kalau lu kelakuan lu kayak gitu, seperti apa yang lu pikirin, apa yang akan terjadi. Nah, sehingga anak-anak remaja itu kalau diajak diskusi, diajak berpikir gitu, dia mau melakukan koreksi. Ketimbang dia tiba-tiba udah dikasih masukan. Ini salah, ini nggak baik, ini buruk. Nah, kira-kira demikian. Ya, jadi saya rasa lebih di tema itu yang barangkali adalah perlu kita ketahui. Ini adalah bagaimana cara kita menghadapi anak remaja. Ya, kemudian ya. Kena hipnotis. Nah, bagaimana kena hipnotis? Apakah cara manusia berniat jelek negatif? Oke. Sebagai seorang yang mengajar hipnoterapi, saya nggak pernah percaya ada orang yang mengaku-ngaku kena hipnotis. Nggak pernah percaya sampai sekarang. Karena dalam banyak kasus yang ada adalah orang bodoh saja. Kan kalau dikatakan gue goblok banget, gue ketipu. Nah, kalau ngomong kayak gitu ke orang kan nggak asik. Maka kayaknya masih harga diri saya masih kayaknya terjaga kalau saya mengatakan gue kena hipnotis. Ini saya kasih ke beberapa kasus ya, beberapa kasus nih. Ya, kasus ada seorang ojek online. Dia baru beli motor tuh dari ladang ojek online-nya. Ya, baru beli motor. Ya, seminggu gitu ya. Motornya hilang. Nih. Nah, kemudian dia bikin laporan polisi. Saya kena hipnosis, motor saya hilang. Nah, teman polisi itu kebetulan adalah ya didikan kita lah. Dia nanya, Kang Asep kalau ada yang kayak gini gimana? Jangan dipercaya. Terus lo bilang aja, lo jangan bohong sama gua, ceritain yang sebenarnya. Nah, akhirnya diceritakanlah sebenarnya. Walaupun barangkali cerita ini juga konyol. Jadi seseorang itu dia mendapatkan pesanan Gojek ya dari daerah mana? Dari daerah Bundaran HI ya, Hotel Indonesia ke daerah-daerah Jakarta Timur yang ada kampung dan kampung itu harus melewati kuburan. Ya. Dan kebetulan dia berhentinya itu malam-malam nih. Berhentinya itu adalah di jalan yang mendekati kuburan. Yang naiknya Mbak Heno, cakep, botoh kalau kata orang Betawi, botoh banget dah, harum. Kemudian si perempuan itu bilang begini nih, mohon maaf ini Ramadan ini, jelek ini, termasuk paksa juga barangkali. Dia mengatakan gini, Bang, saya tuh nggak sanggup nih, nggak bawa duit, boleh nggak bayarnya pakai mimi? Pakai mimi, pakai ngempeng, pakai ngedot. Ya, itu kan istilah inilah. Kalau mimi susu, anak kecil mimi susu, wah si laki-laki ini terbuai gitu ya, terhasut. Otomatis kan cara setan tadi udah jelas tuh. Hasut. Terjadilah perilaku itu. Nah, dia nggak tahu ini adalah kelompok penipu yang di bagian tubuhnya sendiri udah dibalurkan adalah zat tertentu yang membius.
Ya, akhirnya terbius, akhirnya terkelepar, akhirnya orang itu ditemukan dalam keadaan tidak sadar ya di dekat kuburan. Nah, saya tanya nih, kalau orang itu ceritanya begitu, kira-kira lapor ke polisi, kata polisi apa? Goblok, pasti kan gitu. Sama aja kayak gitu, sama aja dengan Anda, mohon maaf nih. Berarti intinya apa? Nah, kata hipnotis itu seringkali digunakan oleh sejumlah orang yang tertipu sebenarnya. Dan penipuan itu sendiri juga dari awal udah disadari orang yang bersangkutan. Cuman tadi dia abai, harusnya kan dia nggak mau, cara-cara kayak gini nggak bener gitu. Nah, sama kalau kita ngeliatin penipu tadi udah jelas menggunakan cara-cara setan juga kan gitu. Dikirim pelan-pelan dari sudut mana nih orang ini kayaknya bisa tertarik. Oh, dari sudut tertentu, seksual, syahwat, kira-kira demikian. Nah, contoh lain, ada orang yang penipuan dengan lewat handphone. Assalamualaikum, ini Bu Badrah. Iya. Bu Badrah, anaknya lagi sekolah kan? Iya. Waduh, anak ibu itu apa namanya sekarang terkapar itu terkena ini. Nah, kalau Bu Badrahnya awas, baik Pak, sebentar ya. Cek dulu menggunakan telepon lain, cari anak, cari apa gitu kan. Nah, terus Bapak kayak gimana nih? Ada apa? Oh iya nih, saya membawa anak ibu ke rumah sakit dan saya butuh uang. Tolong transfer ke nomor rekening. Nah, sebutin nomor rekening dia. Nah, kalau kita tetap awas, kita mengatakannya begini. Baik Pak, saya akan berterima kasih kepada Bapak, tetapi silakan saya mohon nomor rekening dari rumah sakit yang bersangkutan. Karena sih begitu. Nah, orang kayak gitu langsung dimatiin tuh karena kita tahu bahwa dia nipu gitu. Tapi kalau kita langsung kirim uang begitu aja, apalagi oh Anda Bu Hena, Anda mendapatkan hadiah Alphard. Ya. Tolong Bu Hena kirim uang ini supaya ini hadiah menjadi hadiah Ibu. Kata Bu Hena, kalau kata Bu Hena ketipu langsung kirim uang. Tapi kalau Bu Hena sadar, Pak, Alphard itu buat Bapak aja, silahkan dicairkan. Dan gitu aja. Ya, jadi mohon maaf ya, jadi dalam pengertian hipnotis itu seringkali kata-kata hipnotis itu dipakai oleh sejumlah orang untuk menjaga harga dirinya padahal dia udah tertipu. Kira-kira begitu. Jadi otomatis orang tertipu terjadi kenapa? Karena nggak sadar. Itu aja. Karena nggak sadar. Karena pada waktu itu bisa jadi teriming-imingi, ya, terbujuk. Ya, terbujuk otomatis berarti oleh hayalan-hayalan di masa depan. Kan nggak beda-beda. Yang namanya Adam alaihissalam, ayah kita pun kan gara-gara, apalagi iblis pada waktu itu menggunakan nama Tuhan itu dalam rangka ngegoda Adam alaihissalam itu. Nah, kira-kira demikian. Iya. Satu lagi Abah ada yang terlewat. Sebenarnya setan itu letaknya di hati atau bukan? Itu ada pertanyaan dari Ibu. Ya, mohon maaf di dalam bahasa Arab kata kolbu itu, kata kolbu nanti juga walaupun kita ada bahasan di sini, kata kolbu itu artinya kan macam-macam. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau kita lihat lisanul Arab itu maknanya kan banyak. Kalau saya membalikan tanah, membolak-balikan tanah itu kolbu. Kalau ada orang marah sampai matanya mendelik kolbu juga. Ya. Kalau ada orang yang kemudian saking keselnya memalikan muka itu ada kaitannya dengan kolbu juga. Nah, jadi dengan kata lain bahwa kolbu itu bisa jadi bukan hanya di hati. Ada artinya hati kalau dalam bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Arab itu kolbu itu jantung ya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan tema fisik, tetapi lebih ke fungsi. Nah, fungsi kolbu itu macam-macam. Ada akal, ada merasa, ada mengindra, ada menghayati. Jadi dalam kajian-kajian psikologi, kolbu itu menggambarkan tema totalitas kesadaran manusia. Di situ ada berpikir, di situ ada merasa, di situ ada mengindra, mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan pengecapannya, seluruh jasmani dengan sensasi panas, dingin, ya kemudian sejuk, gatal, nyaman, tidak nyaman, itu adalah bagian dari kolbu. Nah, jadi katakanlah setan itu, nah, kembali tadi ada sebuah hadis, setan itu masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Nah, aliran darah itu berarti melewati ke seluruh
ujur tubuh. Berarti bisa jadi penyesatan itu terjadi di level pikiran, bisa jadi penyesatan itu terjadi di level perasaan, bisa jadi penyesatan itu terjadi di level ucapan, bisa jadi penyesatan itu terjadi di level tindakan, bisa jadi penyesatan itu terlihat dalam penglihatan, dalam pendengaran, dalam penciuman, dalam pengucapan, dalam perabaan. Jadi intinya adalah seluruh pintu-pintu di dalam diri kita adalah menjadi pintu-pintu masuk iblis, ya, atau tadi melalui balak-balaknya bisa manusia dan jin dalam rangka mempengaruhi kita. Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Ini ada lagi satu Abah yang terakhir. Gendam apa sama dengan sugesti, Abah? Gendam sama sugesti. Ya, kalau pengertiannya kita sepakati dulu apa yang dimaksud dengan sugesti. Sugesti adalah sugesti di dalam term hipnoterapi adalah sebuah kata atau kalimat dari siapapun kepada siapapun, dan kalimat itu adalah ditelan mentah-mentah begitu saja tanpa dikritisi oleh orang yang bersangkutan. Jadi kalau di dalam gendam itu ada penggunaan kalimat dan kalimat itu ditelan mentah-mentah begitu saja oleh orang yang bersangkutan, ya maka gendam itu berarti sugesti, gitu aja sih. Saya kembalikan kepada istilah aja kalau itu mah jawabannya. Baik. Oke. Semuanya udah terjawab. Iya. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Retno. Kang Asep, bila mana kena hipnotis apakah cara manusia? Oke, tadi saya rasa udah ya. Udah. Baik, saya rasa semuanya sudah. Terima kasih ya sudah berperan serta dalam kajian ini. Terima kasih kepada Ustadz Robi, dan kita juga memohon dukungan teman-teman, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Kang Robi diberikan selalu kesehatan, dan saat ini katanya lagi meriang, ya meriang Belina gitu ya. Semoga meriangnya hilang, tapi meriangnya ini saya nggak tahu apakah memang karena masih lajang, nggak ada orang yang mijitin gitu ya. Dan kayaknya Bu Badrah Uyuni ini perlu membantu A.A. Robi ini karena banyak santri-santri di Ma'had Ali Zawiyah ini. Tadi ada Bu Retno bilang katanya saya juga masih sendiri. Itu kalau secara balagoh lamar aku dong gitu ya. Iya. Ya, berkah. Baik, terima kasih. Sudah jam 7, Bu Badrah Uyun, boleh kita tutup ya. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Alhamdulillah tadi sudah mencapai 71 peserta. Sangat berartinya responnya baik, positif. Insya Allah kita akan ketemu lagi hari Ahad, teman-teman. Semoga bisa bergabung dengan link yang berbeda mungkin. Jadi tetap ikuti kami dan media sosial kami. Semoga insya Allah apa-apa yang kita dapatkan pada pertemuan ini, yang kemarin-kemarin dan selanjutnya membawa berkah buat kita semuanya, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, yang mengingat Allah. Dan kita doakan sama-sama buat Mbak Asep, A.A. Robi, dan teman-teman panitia beserta para jamaah semuanya. Semoga kita semakin baik lagi, terutama di bulan suci Ramadan ini. Baik, dari kami mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.